Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Berkali-kali, kalau tak baik lagi dia sudah naik haji berkali-kali, tak baik dia sudah naik haji, tapi tak baik dia, solatnya tak bagus, akhlaknya tak bagus, tidak ada kasih sayang. Nampak-nampaknya ini tak ada jalan lain bagi dia ini. Jadi habis ubat, habis ubat. Sudah disempurnakan agamanya karena telah beri al-yauma akmaltu. Seolah-olah orang yang naik haji sampai ke Arafah itu ada sebuah perasaan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini kan yang turun. Yang terakhir turun firman Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini harus merasakan itu turun untuk dirinya. Boleh. Itu turun Al-Quran kan untuk kita semua, hudan linnas. Maka kita boleh mentadabburi, boleh mentadabburi. Begitu sampai ke Arafah kita sudah puncak haji, al-yauma akmaltu lakum, Allah, hari ini Allah menyempurnakan aku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam. Ada perasaan itu bergumam dalam jiwanya. Lo nuronya kagak sempurna, ya Allah, Allah telah menyempurnakan aku ini sebagai seorang muslim. Islamku telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya adalah menjaga Islam yang sudah sempurna itu. Insya Allah ini akan membawa kemakmuran. Makanya ini saya sangat menekankan di mana-mana, jangan rugi lah. Kalau sudah naik haji tapi belum juga merubah dirinya dalam berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tak ada jalan lagi yang lain yang mampu membawa orang ini untuk berta'abbud kepada Allah. Katrok bak haji orang dalam belum kuat imannya, belum kuat Islamnya. Berarti tidak ada lagi kekuatan. Kayak orang yang punya penyakit. Orang punya penyakit, obat ini tidak mempan, obat ini tidak mempan, obat ini tidak. Itu berarti tak ada obat lagi. Tunggu mati saja. Ini enggak ceramah di mana-mana, sampai berhaji juga, sampai apapun juga, tapi enggak berubah seseorang itu, berarti enggak ada lagi. Nah, makanya ketika kita diberikan oleh Allah hari ini berta'abbud kepada Allah, walaupun kita tidak berhaji karena tidak sanggup, jangan sampai enggak mengatakan belum sempurna Islam saya. Kalau tak sanggup, Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Allah yang menyempurnakannya. Makanya kenapa orang-orang yang miskin misalnya tidak mampu naik haji, orang miskin tak mampu naik haji, maka hajinya adalah sholat Jumat. Hajinya orang-orang miskin itu adalah sholat Jumat. Kan tadi di awal sudah saya sampaikan, yang punya syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah boleh-boleh saja menggantikan misalnya Nabi Ismail dengan kibas, kan bisa-bisa saja. Jangan ada fatwa enggak sah kibasnya, enggak sah kita menyembelih kurban kalau bukan anak. Karena Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kita ini kan harus menyembelih anaknya. Sudah Allah gantikan dengan kurban. Kan Allah yang menggantikannya. Jangan kita bolak-balik lagi. Jadi artinya Allah sudah setarakan. Kalau kita sudah menyembelih lembu, kambing di sini, itu setara seperti kita telah berkorban anak kita yang kita sayangi. Nilai pengorbanan Nabi Ibrahim telah ada kepada kita. Ini begitu juga. Nilai hajinya sudah ada. Maka kepada orang miskin lah, enggak sempurna iman saya. Datang Jumat, salat Jumat dengan bagus, dengar bagus, sempurna Islamnya. Itu dia. Jadi jangan pula nih yang
tidak berhaji. Ini Pak Salman tadi pagi itu mengatakan yang sudah disempurnakan Islamnya hanya orang-orang yang telah berhaji. Yang tidak berhaji juga ada nilai hajinya. Saya pikir ini semua sudah sempurna. Yang tidak sanggup naik haji itu disebut miskin juga itu, walaupun kaya miskin juga misalnya. Datanglah ke Jumat. Insya Allah Allah sempurnakan Islam kita. Apalagi ini harus menanti yang terakhir mendaftar haji harus menanti 34 tahun. 34 tahun. Kalau saya itu ketika diumumkan oleh Kementerian Agama di Aceh bahwa masa menanti haji ini 34 tahun, yang ada di pikiran saya adalah sayang, miris. Bukan bangga. Oh, 34 tahun hebat kali orang Aceh. Enggak hebat. Enggak hebat, miris. Kenapa sampai 34 tahun? Apakah tidak ada sistem untuk dapat menguranginya itu? Ada. Tapi saya enggak bilang di sini, itu rahasia saya. Ada sistemnya, tapi enggak bisa di sini. Enggak bisa. Ini kebijakan publik yang harus dijaga dengan baik. Nanti kalau duduk-duduk dengan saya ngobrol, saya kasih tahu. Ini karena ada banyak medianya, jangan. Ya kan? Harus menjaga korup kita. Ada caranya. Cuman mau tidak mau saja, kan? Ada caranya. Jadi jangan bangga. Walau boleh ya, ini boleh didengar. Jangan bangga 34 tahun itu hebat kali. Enggak. Kalau bangga kita waktu tua kita ada orang yang menjamin kesehatan kita, boleh. Orang-orang yang sudah tua 70, 80 tahun, jangan khawatir. Rumah sakit ini siap untuk menantimu nanti suatu saat. 30 tahun, 40 tahun lagi ini rumah sakit akan hebat. Enggak apa-apa. Karena apa? Waktu tua kita butuh rumah sakit yang hebat-hebat. Tapi kalau haji waktu tua kita 80 tahun, enggak apa-apa. 34 tahun waktu tua nanti naik haji, enggak hebat itu. Sudah lemah, sudah macam penyakitnya enggak. Beda dia. Beda. Jadi 34 tahun bukan penantian haji ini bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi untuk dicari solusinya. Harus sedih kita. Kalau saya sebagai seorang pengambil kebijakan di atas sana, saya akan menerapkan itu. Itu ada di pikiran saya, tapi saya nggak kasih tahu. Saya akan terapkan. Tapi entah jadi nggak tahu. Pokoknya sudah ada di pikiran aja udah. Harus berani. Intervalnya tinggal 10 tahun aja bisa. Ini gara-gara ini mungkin saya nanti aja dirjen haji mungkin nanti ini. Tapi harus berani. Kalau nggak berani nggak bisa. Oleh karenanya Bapak sekalian, ini karena musim-musim haji saya sampaikan. Semoga yang sudah berhaji di sini harus lebih bagus di mata Allah lah. Jangan mengharap dipandang oleh manusia tentunya. Dalam ibadah kita kepada Allah, dalam sholat kita harus lebih bagus. Tugas kita hari ini memperbagus ibadah kita kepada Allah. Dan itu tidak ada akhirnya, tidak ada parameter apa, nggak ada. Khusyuk salat. Siapa yang bisa menggambarkan kalau sudah seperti ini sudah khusyuk salat? Nggak bisa. Misalnya orang khusyuk salat dalam definisi boleh. Anta abudullah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Boleh. Tapi siapa yang dapat merasakan itu? Bahwa menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ini kan cara pandang kita. Allah nggak bisa kita lihat. Tapi wa innahu yaraka, dianya Allah melihat kita. Maka kita punya mindset dalam jiwa kita saat kita sholat itu harus ada perasaan Allah mengawasi kita. Allah melihat kita.
Inna rabbaka labil mirsad misalnya. Allah mengawasi dirimu. Ini kan beda-beda cara orang merasakannya gitu. Kopi aja beda-beda orang rasa. Ini mangat di abu-abu kopi. Oh nah, mangat tadi semeya premium. Rasanya beda. Apa? Jadi yang menjadi ukuran enak kopi apa? Nggak ada yang bisa mengatakan ini loh kopi nomor 1. Nggak ada. Nescafe kata orang Nescafe. Dibilang oleh Karen, aneh lah, cemen kali Nescafe-nya. Kan begitu dia. Rasa ini nggak bisa. Mana yang paling enak itu hanya orang itu sendiri yang merasakan. Belum paling mangat. Ada orang kampung saya, itu kopi yang paling enak bagi dia, kopi yang bercampur dengan jagung. Itu paling enak dia. Bagi dia pun mangat tak kopi, bago tak kopi. Kita bawalah ke Aceh Tengah. Ada kopi ini campur dengan jagung, enggak enak. Itu kan rasa. Begitu juga ketika anta abdullah kana katarahu fa ilam yakun tarahu, kita enggak bisa melihat Allah, fa innahu, dianya Allah melihat kita. Ketika kita salat, bagaimana perasaan kita dilihat oleh Allah? Tentu kalau sudah seperti itu, mustahil hati kita berubah kepada yang lainnya. Ini ada imam ini, ada orang hebat di samping saya, ada guru saya, tidak ada lagi. Yang ada penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu masing-masing merasakannya juga. Maka dulu Nabi Muhammad ngetes nih. Siapa yang lebih khusyuk salatnya dapat hadiah. Dapat 3 syal. Nah, yang kecil pakai syalnya yang sahabat-sahabat pakai syal. Ada yang merah, ada yang hijau gitu kan. Itu salatlah. Ternyata sebelum ditanya oleh Rasulullah, begitu salam enggak bisa. Saya teringat tadi. Teringat nanti kalau disuruh pilih paling kurang ini, yang hampir selesai. Hampir selesai mau salam. Teringat Ali bin Abi Thalib, teringat. Yang ikut kompetisi salah satunya adalah Ali Abi Thalib. Teringat, ini kalau disuruh pilih warna apa? Tuh, kenapa pula teringat ke situ? Jujur, tadi saya enggak khusyuk salat Rasulullah. Karena di akhir mau salam, kalau ditanya nanti pilih warna apa? Tidak khusyuk, mau bertanya lagi nyancit. Ya kan? Oleh karenanya ini tugas kita, menyempurnakan kekhusyukan ta'amul kepada tugas kita. Termasuk nanti ini sebentar lagi kurban. Kurban juga seperti itu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Bukanlah darah dan daging yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah takwa orang ini. Ketakwaan orang yang menyembelih. Apakah dia menyembelih Salman bin Arifin? Wah, ini aku dengar namaku disebut. Hei, kalau nama disebut jangan sampai ada di perasaan, oh ini aku, tahu kan aku berkurban. Jangan, takwa kita bahwa karena kita telah mampu, kita jalani akan perintah Allah. Inna a'tainakal kautsar, karena kita telah mendapatkan rezeki yang banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, kita sudah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Walaupun kita sudah berkurban tahun yang lalu, sama dengan salat. Saya sudah salat kemarin zuhur, salat juga zuhur ini. Saya sudah kurban dulu tahun yang lalu, ada kemampuan sekarang kurban juga. Masih juga berkurban, nggak gugur asal mampu. Maka kalau Imam Hanafi itu mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Jadi kalau kita hari ini yang kita lihat, orang begitu kurban itu berjuang untuk mendapatkan daging kurban. Tolong sama tumpuk, tolong sama tumpuk. Hono.
berjuang untuk mendapatkan daging kurban. Kenapa tidak berjuang untuk dapat berkurban? Berjuang dapat berkurban 2.800.000. Itu Allah samakan. Nilainya seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Allah samakan. Nah, ini maksudnya. Jadi ada jalan-jalan yang Allah berikan kepada seseorang agar orang itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berhaji bagi yang mampu, yang nggak mampu juga ada jalan lain sebagaimana yang saya katakan tadi. Yang ke depan ini juga seperti itu. Ada kurban, jangan berlalu begitu saja. Baca ayat selalu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sampai baca. Saya nggak sebutkan ada sebuah masjid mengumumkan sampai dengan hari ini baru 4 ekor lembu. Pegah balu meklamnya baru pebo lemo. Nya buno aku doba rono pairat. Baru ditno sagai kurban ino ana. Pekehnya na resesi ekonomi hana depu. Berarti me betul-betul hana urang kurban betul-betul berat ekonomi kalinya, berat asa ekonomi kalinya. Menyebab mata kuliah ekonomi KE kalinya. Pelajaran ekonomi E ka. Ana. Jadi moga-moga Bapak Ibu sekalian kita bermohon kepada Allah agar senantiasa bahwa Allah datang kepada kita. Tiap hari kita dicelup oleh Allah adalah ibadah kepada Allah. Yang sudah berhaji, renungkanlah hajinya ini adalah bentuk kemuliaan dan penyempurnaan Islam kita sehingga kita lebih bagus, lebih baik dalam ibadah kita. Yang tidak mampu berhaji ada jalan lain supaya kita disamakan oleh Allah nilai kita berhaji, yaitu seperti sholat Jumat berjamaah nejak bawai tapi bejak awate kayak khatib. Nah, datanglah cepat-cepat. Jangan datang nih banyak. Datang ke Jumat, udah miskin datang ke Jumat. Sudah khatib naik ke mimbar. Mana dapat lagi? Tak dapat lah. Ya kan? Sudah seperti telur katanya. Siapa yang berangkat ke Jumat menjelang naik khatib ke mimbar, maka pahalanya bagaikan sebutir telur ayam. Muta poding mentang 2 boh telur. Poding, padup 2 telur. Ini tajak Jumat 1 telur. Alah mak. Udah sampai segitu aja karena net air juga sudah ada siap. Semoga S3 ini betul-betul doktor lah. Berarti hebat ya. Arti hebat dipandang Allah Subhanahu wa taala. Moga ada manfaatnya, lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Diakhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada orang Muhammadiyah di sini fastabiqul khairat. Kalau ada orang-orang lain juga arah al-wasliyah nasrum minallah wa fathun qarib. Sehingga tidak menonjolkan kelompok saya sendiri saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa fathun qarib fastabiqul khairat billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.